Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Firmansyah. Saya dari kelas 06 TPLM 001 dan dengan NIM 201011450496. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul dengan pengelolaan proyek perangkat lunak. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu pengelolaan proyek perangkat lunak? Jadi, pengelolaan proyek perangkat lunak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan semua aspek proyek pengembangan perangkat lunak. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tujuan dari pengelolaan proyek perangkat lunak. Tujuannya yang pertama itu ada penyelesaian tepat waktu. Yang dimaksud penyelesaian tepat waktu apa sih? Jadi, memastikan bahwa proyek selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ini membantu dalam menghindari penundaan yang dapat mengganggu penggunaan produk, perangkat lunak, atau peluncuran produk ke pasar. Nah, selanjutnya ada pemenuhan anggaran. Pemenuhan anggaran yaitu menjaga pengeluaran proyek sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Atau kontrol biaya adalah aspek penting dari pengelolaan proyek. Jadi budgetnya itu jangan sampai meledak atau di luar batas perencanaan. Dan selanjutnya ada kualitas produk, yaitu memastikan bahwa produk perangkat lunak yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan memenuhi ekspektasi pengguna akhir. Nah, jadi kita harus tahu nih kualitasnya semana, uji cobanya semana. Selanjutnya yaitu memenuhi persyaratan nih. Memenuhi persyaratan seperti tadi kualitas produk. Jadi dalam produk itu kita harus penuhi syaratnya, apa standarisasinya dan apa aturan bakunya gitu. Yang terakhir yaitu adalah tujuan utama untuk kepuasan pelanggan. Jadi memastikan bahwa pelanggan atau pemangku kepentingan puas nih dengan produk perangkat lunak yang dihasilkan dari proses pengembangannya. Jadi tujuan dari empat ini adalah ini, kepuasan pelanggan. Karena pelanggan yang menggunakan atau experience dari pelanggan itu tersebut. Nah, selanjutnya ada struktur pelaporan. Bagaimana sih struktur pelaporan itu kan? Nah, dalam menangani kelompok proyek, yaitu peningkatan produk atau staffing, penting untuk menentukan jumlah normal orang yang dibutuhkan, membagi jumlah bulan manusia bisnis dengan jadwal yang ideal, atau menambahkan lebih banyak lagi orang, tidak akan mengurangi jadwal membuat rencana pegawai pekerja yang dibutuhkan untuk usaha, dan merinci struktur catatan bahwa lebih banyak akan menghasilkan lebih tak terduga dan dapat menunda penyelesaian proyek. Nah, jadi dalam struktur pelaporan ini ada perencanaan nih. Jadi mana plus minusnya gitu kan. Nah, bisa kita lihat di sini ada sebuah struktur organisasi. Yang pertama dari project manager atau kepala pimpinan, selanjutnya fungsional lead, yaitu pimpinan tugas. Dan sampingnya ada technical lead, yaitu pimpinan fungsi nih. Nah, di bawah mereka berdua ini ada sebuah anak buah lah atau sebuah perangkat-perangkat lainnya. Seperti analisis atau analis dan ini programmer. Analis itu kayak seperti quality assurance kan. Yang technical lead itu sebuah programmer yang merancang sebuah programnya. Nah, jadi ini harus berurutan nih biar program yang kita buat itu berjalan secara fungsional. Jadi nggak acak-acakan gitu. Misalnya program membuat codingan, nanti dicek dengan technical lead atau diatur dengan project manager gimana baiknya gitu untuk kedepannya sebuah proyek tersebut. Nah, selanjutnya ada estimasi pemrograman, strategi penilaian DAM. Apa sih itu? Penilaian DAM itu jadi DAM adalah sebuah model aplikasi deformitas dan digunakan untuk memberikan garis besar usia kesalahan dan lokasi selama rencana dasar. Dengan model ini, kita dapat membandingkan nih
ukuran pengeluaran dan kesalahan, baik untuk audit maupun tanpa survei. Dan selanjutnya ada defect application model, digunakan untuk memberikan gambaran nih tentang pembentukan dan pendetection error selama desain awal dan desain rinci dan pengkodaan. Nah, biasanya dengan model ini kita dapat membandingkan nih besarnya biaya yang dikeluarkan dengan adanya error, baik untuk review ataupun tanpa review gitu. Jadi kesimpulannya di dump ini seperti error handling. Dia mendeteksi kesalahan dari project itu dan gimana cara penanganannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.